Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan berkumpul dalam majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan penting yang sering kita dengar, namun sering pula dilupakan, yaitu tentang niat dan konsistensi istiqomah. Yang pertama yaitu niat. Niat yaitu fondasi segala amal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis terkenal, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap manusia akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar teori, tetapi dasar dari seluruh ibadah dan aktivitas hidup kita. Niat adalah sekedar teori, tetapi dasar dari seluruh ibadah dan aktivitas hidup kita. Niat adalah kunci yang mengubah hal biasa menjadi ibadah. Contohnya yaitu belajar demi nilai, yaitu mendapatkan nilai. Belajar demi membanggakan orang tua, yaitu mendapatkan pahala dan membahagiakan orang tua. Yang ketiga yaitu belajar demi mencari ridho Allah, menjadi ibadah, mendapatkan keberkahan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja untuk uang saja, itu hasilnya stres, bisa gajinya kecil. Bekerja untuk ibadah, yaitu setiap lelah menjadi pahala. Jamaah sekalian, betapa banyaknya kegiatan kecil yang sebenarnya bisa menjadi ibadah jika niatnya benar, yaitu menyapu rumah, menjaga hati, membantu orang tua, bahkan tersenyum dan berkata yang baik. Artinya, perbaiki niat, maka hidup ini membaik. Yang kedua yaitu konsistensi, yaitu kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Setelah niat, yang sulit adalah menjaga konsistensi. Manusia sering memulai sesuatu dengan semangat, tetapi semangat itu cepat hilang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya? Allah lebih mencintai kebaikan kecil yang dilakukan rutin daripada kebaikan besar yang hanya dilakukan sekali lalu hilang. Contohnya, membaca 3 ayat setiap hari lebih baik daripada membaca 3 halaman tapi hanya sebulan sekali. Kedua, yaitu sedekah Rp1.000 setiap hari lebih baik daripada memberi besar tapi jarang. Yang ketiga, belajar 20 menit per hari lebih bermanfaat daripada belajar sama lama tapi cuma hanya sebentar dan hanya saat ujian saja. Di dunia pun begitu, semua kesuksesan lahir dari konsistensi. Atlet juara bukan karena latihan sehari, tapi latihan berhari-hari. Habis Quran bukan karena menghafal 10 hari sekaligus, tapi 1 hari setiap hari. Orang sukses bukan karena bekerja keras sekali, tetapi hanya disiplin bertahun-tahun. Maka istiqomah bukan hal besar, tetapi hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Yang ketiga yaitu mengapa kita sulit konsisten. Ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu terlalu banyak menunda. Kita sering menunda, berkata nanti saja, besok saja, dan kapan saja. Kalau ada mood baru bisa mulai. Padahal besok kadang tidak perlu datang. Yang kedua yaitu terlalu ingin hasil cepat. Orang yang ingin hasil cepat dan hasil cepat, ingin kita cepat, ingin berubah cepat, padahal semua hal yang besar butuh waktu. Yang ketiga yaitu lingkungan yang tidak mendukung, teman yang malas, tempat yang tidak kondusif, atau kebiasaan buruk yang membuat kita mudah tergoyah dan selalu ikut-ikut teman yang membuat dampak buruk. Yang keempat yaitu kurang doa. Sering lupa bahwa hidayah untuk istiqomah datangnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Yang keempat yaitu cara agar bisa konsisten. Yaitu beberapa cara yang insya Allah membantu. Yang pertama, mulai dari yang kecil, jangan langsung membuat target besar,
mulai dari ayat 1 halaman, 5 menit sedikit tapi pasti. Yang kedua yaitu pasang niat kuat. Ingat bahwa yang kita lakukan bukan untuk manusia tetapi juga untuk Allah. Yang ketiga yaitu menggunakan waktu terbaik. Pagi adalah waktu yang paling mudah untuk membentuk kebiasaan baru atau untuk memulai kebiasaan yang baru. Yang keempat yaitu pilih lingkungan yang baik, cari teman yang bisa mengingatkan dalam kebaikan, cari teman yang bisa mengajak kita ke jalan yang benar. Yang kelima yaitu doa dan minta kekuatan dari Allah. Tidak ada yang bisa istiqomah atas pertolongan Allah. Nabi SAW juga sering membaca doa, Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jika Nabi saja meminta kekuatan, apalagi kita. Yang kelima yaitu hidup yang berkah dan terarah. Mulailah dari hal yang kecil, perbaiki niat, lakukan sedikit tapi rutin, dan mintalah kekuatan dari Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba istiqomah yang senantiasa melakukan kebaikan walaupun kecil, namun terus menerus. Marilah kita berdoa, Ya Allah, perbaiki niat kami, kuatkanlah langkah kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari rasa malas, dan berikan kepada kami hati yang teguh dalam menjalankan perintah-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.